Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beneran. Ada di sini. Awas. Iya enggak. Bagaimana Tuan Tabib izin? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik. Kami baik. Ini saya mau bertanya. Kemarin itu kok mengirim wanita ke tempatku? Itu sebenarnya dia siapa? Gimana itu kabarnya itu wanita itu? Iya. Dia keguguran. Keguguran. Iya. Siapa yang menghamili di antara kalian? Kok bisa-bisanya diantar ke sana? Ceritanya panjang Tuan Tabib. Ya saya harus tahu ceritanya. Maksudnya asal usulnya dari mana? Kok bisa-bisanya dikirim ke tempat saya? Ya maksud ketika itu sudah tidak ada pilihan lagi, yang terpenting wanita itu selamat. Kondisinya gimana sekarang? Selain keguguran, dia sudah sadar atau masih terbaring gimana? Dia masih lemah terbaring. Nah, Tapi sudah sadar. apa Itu luka? tidak bisa diselamatkan. Lukanya parah banget apa di bagian perut? Benturan sangat keras. Itu namanya Saroh Megawati. Saroh Megawati. Megawati. Ya. Itu saya keluarkan memang. Janinnya. Gepeng kepalanya. Kena benturan. Itu anaknya yang Sempat aja. Kena bentar. Kapan menikah? Sama Taji. jelasin ya. Kapan menikah? Lu sabar. Yang Martaji itu tidak pernah menikah. Tapi jangan tahu sendiri kelakuan yang Martaji. Kasih hubungan gelap maksudnya. Pacar lah. Tapi kalau satu siapa? Iya. Tunggu Tuan Tabib baca ya. Berita ini belum ada yang tahu kecuali kita. Ini lagi genting peperangan takutnya. Terus orang tuanya bagaimana? Tidak tahu. Orang tuanya siapa? Ya itu si Saro. Itu si Saro itu wanita bayaran awalnya. Penghibur. Yang Martaji ditugaskan untuk ngawal si Nedong itu dengan laki-laki lain. Namun baik. dengan tujuan baik tadinya. Namun laki-laki itu hanya menginginkan gini saja. Jauh coba. Enggak kayak gini. Nah, Nah, di sela-sela waktu yang Martaji Ambil ambil kesempatan, terjadilah hubungan gelap-gelapan sehingga menjadi itu hamil. terjadi berulang kali. Sampai dia sampai hamil seperti itu. Kalau berulang kali atau enggaknya kami Loh itu tidak belum tahu. mungkin kalau tidak berulang kali. Ya sebelum itu memang sudah saling kenal, Tuan Tabib. Satu kali itu belum tentu jadi. Oh iya. Terkadang berkali-kali juga belum jadi. Itu pasti banyak sekali. Main seperti itu. Ya tapi memang adanya seperti itu yang Martaji benar-benar menghamili. Tapi bagaimana itu maksud nanti apa kata saudara-saudara saya jika saya menyimpan wanita? Ya kan pasien. Nanti setelah itu dia dilepaskan loh nanti. Diantar lagi ke sini nggak apa-apa. Oh seperti itu. Ya kalau Nah itu yang saya bingung. Ditanya dia diam. Mungkin masih lemah Tuan Tabib. Ya Waduh, jelas. Pendarahan banyak sekali. Yang jelas waktu itu kan darurat, Mas karena mengirim ke tempat jenengan karena membutuhkan pertolongan pertama. Yang mana juga ke sana kemarin? Tidak ada siapa-siapa. Innalillahi. Sudah diperintah suruh nyusul. Lalu tiba-tiba ada saya keluar ada wanita dengan kondisi yang terluka seperti itu. Saya sebagai tabib naluri untuk menolong langsung bergejolak. Ya itu Langsung saya bawa, saya amati, wah ini keguguran. berarti yang tidak selamat cuma anaknya saja. Gepeng. Innalillahi. Nah, apa lah Tuan Tabib. Apa itu benturan sangat keras? Itu serang lagi. Kena serangan Tuan Tabib. Nanti aja ya, goblok. Lah ya itu sudah tahu dia hamil, kenapa tidak melindungi? Bapak. Butama itu sengaja. Buat lama. Iya, kejadiannya sangat cepat Tuan Tabib. Jadi yang Martaji itu terjadi pertarungan dengan makhluk lain. Nah, di tengah-tengah pertarungan itu yang Martaji itu sedang mau diserang, tapi yang buat tameng si Nedongnya itu Saro.
Akhirnya dia sih yang terkena Terkena perut langsung. lelaki macam apa? Iya. Harusnya dia di depan. Ya saya yakin sih yang Martaji tidak sengaja, tapi memang nasibnya seperti itu ya kan kita nggak tahu. Ya. Berarti itu pacarnya Ayang Martaji. Namanya Saron. Namanya Saron itu. Megawati. Iya. Betul. Ya jika seperti ini kan saya paham maksudnya. Biar nanti saya pulihkan sebisa saya, mudah-mudahan bisa pulih. Iya, tolong Tuan Tabib. Saya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Poni, Tuan Patih dahulu. Apa sih? itu sebelah sana. Bagaimana manusia? Apakah kau sudah mendapatkan informasi lain dalam permasalahan yang sedang kita hadapi ini? Satu Patih. Apa itu? Warang Batara sekarang sudah dinolkan tadi. Maksudnya di sini Warang Batara tidak lagi ikut campur dalam peperangan ini, melainkan Warang Batara sekarang berada di titik Pasung. Di Pasung dan sebagai ancaman buat si Pakis Batara agar tidak ikut campur dalam urusan ini. Warang Batara dipasung oleh pihak dari Nyai Konde. Betul Patih. Dan sekarang Tuan Raja Wage sudah mengetahui hal itu. Bahkan sudah menemui saya. Mungkin beliau juga merasa ya sangat kecewa lah Pak. Sampai akhirnya mengucap mungkin ini bisa jadi pertemuan terakhir dengan kita. Dia memilih adiknya walaupun jauh namun yang penting hidup. Benar tadi. Ya saya menghormati atas keputusan itu Pak. Ya karena Nyai Konde itu mengancam ke Wages, apabila Wages Batara itu masih bekerja sama dengan kita, si Nyai Konde itu mengancam Warang akan dibunuh, Tuan Patih. Lalu mengenai makhluk yang kalian ceritakan, makhluk pihak bantuan dari pihaknya Ikram Barawi, apakah sudah mendapatkan informasi? Kalau itu belum Pak. Kita belum sampai menuju ke sana, malah justru kami sudah dihadang oleh Nyai Konde dulu kemarin. Benar. Makhluk itu benar-benar sangat sulit kita cari. Para sahabat yang lain pun belum bisa menemukan jati diri dari makhluk itu. Maka dari itu ya nanti mungkin malam ini pelan-pelan Pak untuk mencari informasi. Sebenarnya siapa? Dan memiliki kedudukan apa sehingga ketika kita memutuskan hari di mana kita melakukan sebuah penyerangan, kita bisa mempersiapkan untuk melawan mereka. Nah itu yang menjadi pertanyaan ya Pak. Oh siapa yang ancaman ke Bondo Kilo? Tuan Tabib, Ya, bagaimana, Patih? apakah ada sesuatu hal yang genting atau yang sedang kau obati sehingga kau datang ke sini? Oh, kita ini semuanya saudara-saudara kita. Katanya baik. Begini Patih, saya datang ke sini memastikan saya habis mengobati wanita yang keguguran. Hamil terus keguguran. Dan katanya itu pacarnya Ayang Yang kemarin ke rumah Permisi, dia Pak. maksudnya itu keguguran yo, terus habis yo. Kasih aja. Lalu kondisinya bagaimana? Itu membaik katanya tadi. Begini Patih, pasien masih ada di tempat saya. Saya mau ke sana. Ini semuanya sehat. Saya mohon pamit. Ya. Ya sudah. Hati-hati Tuan Tabib. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patih sehat, Patih. Alhamdulillah, saya dalam kondisi baik-baik saja. Ya itu mungkin Pak. Malam ini saya fokus untuk mencari informasi mengenai makhluk yang di belakang dari Gambarawi itu sebenarnya siapa. Karena kemarin itu gagal Pak informasinya. Ya, sekecil apapun informasi mengenai makhluk itu, kalian sampaikan kepada kami. Agar kami semua para sahabat yang lainnya bisa mempersiapkan hal-hal untuk melawannya. Para sahabat yang lain juga sudah diperintahkan untuk menggali informasi mengenai hal itu. Baik Pak. Insya Allah doakan saja Pak.
Ya sudah. Saya akan mencari informasi itu kembali manusia. Baik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bok? Pada sehat Bok? Alhamdulillah. Aku Can bangga banget karo apa? Can bangga banget karo kau yakin ingin. Kau Can anak putu dan putu sing paling sempurna pokoknya paling sempurna paling main. Enggak nek komiki tapi kau ini orang terpingkep lah tadi apa nyong. Itu jadi rujak bebek jelas. Untungnya sih jemput tangannya diterapin tangan pancen lah bangga ke tangannya kau dibawa ke kanggo gawe. Sama ini yang Iya kok. iyo. Ya, gue contoh. Ini jan putu sing paling main, paling bakti karo eyang mari wong tua. Kok baru nyadar kak? Karaoke sih main dia. Hah? Karaoke main. Ya untuk si kita ya, temenan. Oh, Apa ya main? Mungkin jen lagi anak tambah naik tapi yang jen bangga banget ke aku tak ya Allah. ada apa sih? Hah? Kau aja. Amin. Ya, Ya, ya. Aneh sekali loh yang. Biasanya membungkusur sama badangit. Orang kita jauh ke bawah. Konpate, ki yang martaje. Pulang maning kokun. Contoh ya. Gede awak itu kota. Kun masih dulu, masih dulu, terus. Ya ada mat-mat aku ora kanggo gawe deh. Sembarangan. Kapan pira ku tulung pinulung mari nyong. Ya Pendulung terus ya. enak ya. Ya duwe tangan dawa. Dia tanya kanggo ngayu langsung set. Aku ketemu anak gawe tratape. Nah, anane putu-putu ngene sing terampil terengginas ketok ya. Bang ini cecere. Alah, Surabaya yang itu gelek ibu yang sing jenenge putu ki kudu sikap. Acara-acara yang masih jadi kowe kudu sikap. ku dirungokna. Kecenek, nawake cekeken. Dadi anak apa langsung pleng bae langsung. Kalau kabar pura yang martasi, Berapa? anaknya ndak ada gepeng. Jan Rika dadi wong lanang tanggung jawab nang endi yang. Ibu belum ditanya. Kira sapa lah? Tanggung Anu, jawab gue yang. terus sampai nyuruh teling. Tadi Tadi ngomong. tanggung jawab. Diperintah kon nyusul kok ora nyusul Mas, Masya Allah. Demi Allah yang nusul nang. Tapi Aku kan jendela kayak gini. Iya gitu kan. lah kau jendela kok. Kayak si jenenge tanggung jawab tidak harus ditunjukkan di depan mereka-mereka. Jangan ada tanggung jawab, Eh. Pak. Tahu jawab ke sementing teka. Bener-bener teka. Teling keka. Oh mati Bisa jendela di roda telapak kanan yang ning kono budi jinjik. Tapi ya kira kayaknya terkubur di bener ya. Ndak ada gepeng, ndak ada gepeng bukan bu. Anaknya yang martasi. Buku gue kok. Bu, makanya ngakoni yang sini. Kalau ngakuni apa lu nganu? Bu anak. Cara apa kan kan hasil lintingan dan bu. Anu ribaan. Kayak ngomong-ngomong Ate, riba. iya sih. Kayak ngomong-ngomong riba. Aku tercen. Bangga ya. Udah bangga. Apa? Serpihan permata sudah mani kue. Terasa sekali khasiatnya. Lapisannya. Ya bisa deh. Lah kue sih aku ngomong. Meteng riba. Gue hamil riba kue. Kucan langsung. Masih dah meteng. Petnya yang Baru ada yang martasi. Can nembe nyekel urung becere. Telung dina padang tembe gue pleng kasiate langsung nyet gitu deng. Tahu di sini narik juga. Ya gerak kewek aku ora. Alasan. Omong niate kantok sing ilunga aku banjutan kowe berarti kan memang kowe jan kenang gue tulungan. Tadi ceritanya gimana sih? Coba. Jadi aku cenah. Paling dan aku sedinatro kayak gue. Gun, kok jasel ngomong Oke ya. sih, mulai dari sekarang aja gini. Gak ada kok anak sih mengganggu kok. Bangsa-bangsa kayak penginjongan. Kok harus langsung plak aja baik. Ayo sekali ya. Sip aja kakim sama tenaga. Iya, ngeri kok apa ya? Capek kamu. Oh, oke yang. Capek. Siap. Yang malah saja. Tuh sedinatro aku re. Nyakuku. Kita ini Ya, baik. kayak lah. Kayak tak gue langsung.
Iya yang siap. Kita enggak siang. Hah? Kita enggak sih. Apa ya berapa? Ini ya. Udah aku tetap lah ngasih. Kritik yo. Kalau melepuh kayak ngono, aku tak ngono, aku tak jen, aku aja main-main pun. Kayak gini ya, yang. Ya main pancen akeh menyusahkan. Iya, ya. Tapi ya kanggo putu ya, nang dulu sing main-main. Kayak koyak kudu kakian sekatan. Iya. Apa salah yang? Weh, jadi nyuci gue sadar nang. Kasih hati gue ya, dan terasa banget. Ya, terserah Mas Haji. Terkadang jenenge kesadaran ke tumbuh ke ning usia tua ya bisa kayak nyong. Sadar merinyong ya yang. Ya pokoknya sadar nyong bahwasannya kemutan nyong ki sapa asale kamti. Ana masalah apa kudu kabeh kemutan kabeh. Ya, Nah ning usia siki Ya, nyong. nanti ada masalah top. Beh. Ya, wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuh, Males yuh. Oh, jadi seperti itu. Jadi mati. Ah, Orang main ngono. ini Pak. Paling ngendi ya? Ah, aku bingung. Kenapa kau menjauh dari saya? Bong, ada perlu dengan Ganang. Sini Martaji. Mong, Sini Martaji. mong, Sini Martaji. mong lah. Sini Martaji. Yuh, kapus. Silane. Ya, udah. Masya Allah. Digentak. Ejet, Patih. Saya bisa menjelaskan semuanya. Tidak semua yang Patih dengar itu semata-mata kesalahan Martaji. Jadi, semua itu ceritanya panjang, tunggu dulu. Patih. Semua itu ceritanya panjang, berawal dari saya mendapatkan tugas. Tunggu dulu. Pergilah ke Eyang Lukit. Ambil sepuk ini. Yang Lukit, Ya, empuk. Ya. ambil keputusan. Buat apa sih? Buat persiapan peperangan. Senjata-senjata harus kita pertajam. Ya. Sini kau tahu, Patih. Jiwa kesatria ketika mendapatkan tugas pasti dilaksanakan dengan baik dan benar. Tidak mungkin ada kesalahan. Cepat saya akan membawakan kepada Patih. Tanggung jawab, Yang. Tidak mungkin mengecewakan Patih Dharma Wulung yang jos. Silakan. Ya. Jangan itu. Jangan dalam. Assalamualaikum, Nang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marindi yang. Kamu apa barang? Bingung banget. Senjatanya perlu dipertajam mau Pak. Sebenarnya saya sudah mengetahui permasalahan dari si bajingan Martaji itu. Namun, saya tidak ingin memperkeruh masalah ini. Dari berbagai masalah yang sudah menghampiri Martaji, saya yakin dia nanti juga akan cerita. Itulah tenang mungkin Pak. Benar sekali. Saya takut dengan adanya permasalahan yang sedang diderita oleh Martaji. Itu mengganggu Martaji dalam menjalankan misi yang sedang kita hadapi ini. Betul Pak. Ya sudah, silakan kalian lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lu pasti ngerti, nggak mungkin ngerti, cuma diem Pak dari dulu. Saya cari jalan apa? Ya. Kenapa sih? Nggak pakai yang Martaji kan? Apa sih Dharma Wulung yang? Tanya aku. Sambungnya. Ah, apa bukan gitu Mas? Mumpung si buka kamera. Bukan dulu, belum bukan apa? Belum. Ya, begitu. Ada lanjutan dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami di sini tim. Kasih langkah, mundurin langkah, Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali ya teman-teman ya. Setelah kemarin kita berangkat sore hari sampai kehujanan, alhamdulillah dapat oleh-oleh. Serak suaranya ini ya. Alhamdulillah oleh-olehnya luar biasa. Dan malam hari ini semoga eksplornya berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun ya. Amin. Jadi progres kali ini kita sebenarnya berfokus kepada mencari nama besar di balik dari Ikram Barawi. Karena yang sedang ramai dibicarakan oleh para sahabat itu satu, siapa sebenarnya sosok makhluk di balik Ikram Barawi yang selama ini mungkin membackingi Ikram Barawi. Karena konon ceritanya kedatangan makhluk itu menuju ke kerajaannya Ikram Barawi itu sujud sungkem. Itu menandakan apa? Berarti kan makhluk itu derajatnya mungkin jauh lebih tinggi daripada Ikram Barawi itu sendiri. Itu hanya dua kemungkinan, bisa jadi itu makhluk atau gurunya, atau yang kedua makhluk yang bayaran namun tinggi Pangkatnya. tahtanya lah ya. Iya benar. Mungkin itu seperti itu teman-teman. Kita putih lagi mas. Terus progresnya yang kemarin kita dapatkan ya mungkin itu ancaman dari Nyai Konde. Ya biasalah ngancem-ngancem terus. Saya yakin di sana pun lagi bingung. Semakin kepepet akhirnya biasanya apa? Main psikologi. Biar kita takut. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah, mundurin langkah, Alur seperti biasanya dengan jam 18.20 tapi sholat terlebih dahulu baru nonton video tim kasih. Siapin cemilan dan makanan ya. Apa dik? Ya, nakabarang rekod. Iya. Mas Danang, di Mas Danang. Yang di sana sih? Apa mbak? Asas. Ini setahu ketemu belum? Burung hujanmu anyaran lah. Ini cukup sendok kok mas. Mas, si pamannya itu kok. Paman siapa? Apa gini sih? Apa namanya ini? Warjana. Warjana tembak si kawannya dulu itu loh. Kelompok Warjana. Oh, paman raja mas, masa kayak gue sih. Wah, Ngawur loh. Apa sih jenenge? Assalamualaikum. Kelembak raja kayak gue. Kelembak apa kelembak sih? Ya ini orang percaya. Waalaikumsalam. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu, Paman? Taruh? Dari ini sini dong. Iya masukin deh mas. Kopi kok? Iya. Taruh di mana? Sudah 2 hari tidak pulang. Nanti tangannya gimana? Emangnya orangnya kayak gini? Assalamualaikum. Kau melihat Saro? Megawati, Iya, kenapa sih? 2 hari tidak pulang. Mohon maaf paman itu tangannya kenapa sih jangan? Ini Saro yang benar. Burung mas, ada burung itu kayak gini. Pentilnya. waduh. Saro, pulang Saro. Aku sayang kamu Saro. Sarungnya kemana sih paman? Merah. Kenyal merah. Pentilmu berwarna-warni Saro. Blondeng. Pentil perangi. Pamannya Pak, tuan aja loh.
Udah lah pedel warna-warni. Di mana Saro? Memang pergi Halo. kemana paman? Nggak lihat kami nggak lihat. Oh, di kerajaannya Wagis Dan. Ya, di tempat ponakanmu, Paman. Tidak ada. Kamu sudah ke sana? Saya sudah ke sana. Saya hafal harumnya Saro. Gimana Saro? Mantap. Kencang sekali, pendilnya bisa berwarna-warni. Dilihat dari sini hijau, dilihat dari sini merah, dari bawah hitam, kayak aspal. Saro, aku padamu Saro. Padamu? Charlie apa ya? Nah, suaranya, Suaranya kayak apa, Paman? suaranya, Vibra. aku ingin memelukmu Saro sambil memegang pentilmu itu. Paman, kami tidak melihat Saro. Kan Paman, Jangan sembunyikan Saro. bukannya Saro sama Paman. Sama saya tahu itu di mana sih. Kita antar aja apa gimana? Kita antar pun salah. Salah. Karena apa? Ini takutnya malah ketahuan. Malah nanti ada apa-apa terjadi pada Rayuanmu Saro, parang. kulitmu halus, Terus mulus gimana? sekali. Cuma lagi sih. Apa kita Antar ke di bawah dulu sih? Ngawur mah kasihan biaya lagi terbaring ke. Kan kita gini terus gimana? Antarin yang lain pun nggak bisa, lagi pada sibuk. coba yuk. Suruh ngikutin di belakang gitu Mas. Dos. Tuan, jenengan pernah itu jiratin atau tidak? Ngenyot aja sudah. Gimana ngenyotnya? Praktekin bisa. Pegang. Kudu kan gede banget dos. Ini posisi saronya gimana suaranya tadi? Oh, mendesa enggak? Setiap saya memelintirnya, Saro langsung Gitu tadi. suaranya. Mau speaker teneng. Kayak kambing, Paman. Suaranya. Kalian tunjukkan Saro ada di mana. Ini baik, Mas. Nanti saya beri hadiah. Kalian boleh memegang untuk beberapa waktu saja. Sisanya buat saya. Pentilnya merah. Hitam, hijau. Nah, paman ikut dengan kami. Ayo Saro. Nanti saya kasih tunjuk Saro di mana. Nah, Ya kami cari bareng maksudnya. bareng apa sendirian? Bareng. Nah, bareng nanti saya memegang ini kalian Trisom. Lagi pula kayak nggak ada wanita lain di dunia ini. Wah, Cuma- Saro. Tidak ada isi dunia selain Saro. Semuanya Saro. Kau tahu, rumahku saya tulisin Saro. Saya kenalin lagi ya nanti ya sama Angel ya. Saya kenalin sama Angel gimana? Sama kromosom. Ya nanti saya kenalin sama kromosom. Tidak mau Saro. Hanya Saro saja. Di sini ada antingnya. Oh ya. Terkadang saya memegang pentil. Ya, yuk kita cari bareng-bareng yuk. Di mana? Ya kita jalan. Di sini saja. Ya nggak cari dong. Ya mencari. Saya kesini mencari. Ya makanya yuk ambil jalan cari. Kemana? Maksudnya kita Nanti bantuin ditemukan cari. dengan yang Martaji. Tahu yang Martaji kan? Ya. Itu yang ikut denganku. Ya. Alah, saya tidak tahu. Ya, memangnya kenapa? Dia kadang-kadang berbisik ingin berbagi. Saya tidak mau. Saro itu milikku. Saya tidak mau. Ya kita cari sama-sama biar. Ini sedang mencari. Maksudnya kita cari lagi sama-sama kita bantuin. Kemana?
Ya kemana kek? Ya, Yang jadi ada kita- Nah, tidak ada tujuan, sudah jelas-jelas saya yang ada tujuannya itu mencari. Kenalin lagi lah, jangan orang lain ya. Jangan cari cara. Nanti kayak gini jadinya loh. Mas, bisa ditobat apa nggak sih mas? Ngaceng. Ngaceng. Katanya nggak bisa ngaceng. Ah, Perasaan tetap ya. ini apa ya? Oh iya. Tapi pengen sarong. Iya kok. Gimana sarong? Jangan sih kan nambah dikit pak itu ya. Parah banget ya. Selamat malam manusia. Selamat malam. Mohon maaf, perkenalkan. Saya utusan Toraja Wakes akan menjemput paman beliau. Oh, ya. Mau cari Saro sama dia. Di mana sarong? Mari kau paman, ikutlah denganku. Sarong? Sarong? Saro berada di tempat Wakes. Kemarilah. Sarong? Saya Permisi bertemu manusia. sarong. Ya. Saya bertemu sarong. Saya bertemu sarong. Ayo. Masih jadi gila kayak gitu sih mas. Makanya ketika kita mencintai itu jangan terlalu mencintai. Secukupnya saja. Segala sesuatu itu yang sedang-sedang saja. Jangan berlebihan. Iya. Kalau kita berlebihan dalam segala sesuatu kan nanti ujung-ujungnya ya kita akan terkalut ya. Ya. Pikirannya terkalut sampai akhirnya lupa. Yang sedang-sedang saja, biar kalau kehilangan tidak stres ya, Mas. Nah ya seperti itu. Terkalut sampai akhirnya apa? Kita lupa mas. Iya benar. Lupa bahwasanya hidup cuma sebentar. Kita habiskan dengan keterkalutan kita terhadap dunia. Lalu Gimana yang enak kayak gitu? enak sepira. Sini. Orang yang nora dik. Ini kayak gini enak banget kerasa dik. Ya nyelin. Kamu tidak bisa membedakan. Hah? Ingin wedus, kambing dan manusia sama aja. Yang bikin beda apa? Bayanganmu saja, harapanmu. Gue terongonan dos. Imajinasimu yang berlebihan terlalu liar sehingga mau menganggap daging itu sangat luar biasa. Daging apa mas? Daging apa? Sama aja. Kita yang tertipu. Nah ya mbok ireng pink ijo jerenge miki. Sama aja. Kita yang tertipu. Gede cilik kan ngaruh ya mas. Sama aja wis dibilanginnya si Minyang. Semua sama aja. Daging. Sama aja ini daging kan? Iya. Kulit. Jadi bedanya apa? Otaknya. Makanya nama posisi bersihkan otaknya. Posisi apa Yang tuh kedua. sopan? Tundukkanlah Pandanganmu, weh. Mana tuh pandang mas? Pandanganku iri kayak aspal jire. Tempekan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana kabarmu Tuan Wasengga? Alhamdulillah. Saya masih diberi selamat. Dan luka ini sudah berangsur-angsur memulih. Racunnya sudah keluar semuanya kan? Sudah. Sahabatmu Tabib Bonidin sudah mengeluarkan semua racun yang ada di dalam luka ini. Alhamdulillah. Hanya saja luka yang saya derita ini masih dalam kondisi basah. Belum sepenuhnya mengering. Seperti ini, manusia. Saya sengaja menemuimu. Saya memiliki informasi yang mungkin ini penting, namun juga bisa membahayakanmu. Apa itu Tuan Wasengga? Selama ini, Tuan Raja Ikram Barawi, dia sangat menunggu akan kedatangan hal ini. Namun kedatangan hal ini juga akan membahayakan kalian. Senjata yang
sudah ditunggu-tunggu oleh Ikram Barawi selama dia menjabat sebagai seorang raja. Sekarang sudah turun, sudah diturunkan oleh Dewata. Senjata apa itu, Tuhan? Saya tidak tahu persis senjata apa dan berbentuk apa. Namun di sini senjata ini benar-benar memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa manusia. Karena Ikram Barawi mempercayai bahwa senjata ini adalah buatan dari tangan dewa. Langsung turun dari langit. Senjata ini digadang-gadang bisa meningkatkan semua kekuatan yang mana kekuatan yang masih terpendam maupun yang sudah ada pada diri Ikram Barawi menjadi 10 kali lipat bahkan lebih. Ketika senjata itu benar-benar sudah di tangan Ikram Barawi secara langsung akan mengeluarkan semua kekuatannya bahkan 10 kali lipat lebih. Ini sangat bahaya. Mengingat kalian sedang berurusan dengan Ikram Barawi dan ada kemungkinan peperangan akan terjadi di antara kalian dan Ikram Barawi. Kalian harus berwaspada akan hal ini. Namun sejauh yang saya dengar, senjata ini belum di tangan oleh Ikram Barawi. Ada kesempatan untuk kita merebut ataupun mengambil terlebih dahulu senjata tersebut. Memangnya senjata itu ada di mana? Senjata itu sekarang berada di suatu tempat. Dijatuhkan oleh dewa yang dimaksud oleh Ikram Barawi di suatu tempat. Namanya apa itu senjatanya? Jager Windaru. Jager Windaru. Ya, namanya pusaka ataupun senjata Jager Windaru. Jager Windaru kan. Ya, Ini sebuah ancaman manusia. Saya kurang tahu untuk masalah tempatnya. Yang jelas, ini saya mendengarkan langsung dari sahabat saya yang masih bertugas di sana. Kemarin yang saat itu ada keris Jager Windaru yang menancap di suatu wilayah sehingga semua berbondong-bondong pergi karena takut terjadi. Karena itu petanda Pak. Apa? Saya tahu tempatnya Tuan Mas Engga. Kau yakin? Coba akan saya selidiki ke sana jika seperti itu. Ini sangat bahaya manusia. Ya maksudnya saya selidiki pusakanya loh. Dalam bentuk apa? Maksudnya seperti ini. Selama saya bertugas di kerajaan Ikram Barawi selalu menceritakan ini kepada prajurit-prajuritnya. Bahwasanya akan ada pusaka yang turun, yang dibuat oleh tangan dewa di suatu tempat. Pusaka ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Siapapun makhluk dengan kekuatan yang rendah, ketika mendekati dari pusaka tersebut, ada kemungkinan ada dua. Dia akan mati langsung ataupun dia akan terkapar lemas karena kekuatan yang dipancarkan oleh pusaka tersebut terlalu besar. Saya paham Tuan Mas Engga. Namun saya tentunya tidak melakukan hal ceroboh seperti itu. Saya akan selidiki satu demi satu mengenai Jager Windaru itu. Berarti kau sebelumnya sudah mendengar nama Jager Windaru? Kemarin sore. Kebetulan macam apa? Saya membawakan berita seperti itu, namun kau sudah mendengar namanya. Jadi kemarin dengan tidak sengaja saya itu melihat segerombolan para makhluk-makhluk jin berbondong-bondong meninggalkan desanya. Setelah saya coba tanya dengan salah satu warga, dia menjawab, telah jatuhnya dan menancapnya sebuah pusaka bernama keris Jager Windaru itu menandakan bahwasanya akan terjadi tumpah darah, bencana, dan peperangan. Jika tidak ingin terkena imbas dari keris Jager Windaru, cepat-cepatlah pergi atau mengungsi dari tempat di mana Jager Windaru itu menancap. Karena 150 tahun yang lalu ada cerita bahwasanya
dengan turunnya keris Jagir Windaru itu, selepas itu ada sebuah bencana yang besar, yaitu pertumpahan darah. 150 tahun yang lalu. Ya, itu konon. Namun kepastiannya saya juga belum paham. Itu kan baru diceritain. Nah, untuk masalah tempat saya paham. Maka dari itu saya coba searching di sana. Barangkali masih ada yang lebih saya gali informasinya lebih dalam lagi loh. Ya, tapi saya memperingatkan kalian. Saya harap kalian berhati-hati. Karena saya rasa cerita yang Imbas dari keris Jagir Windaru, cepat-cepatlah pergi atau mengungsi dari tempat di mana Jagir Windaru itu menancap. Karena 150 tahun yang lalu ada cerita bahwasanya dengan turunnya keris Jagir Windaru itu, selepas itu ada sebuah bencana yang besar, yaitu pertumpahan darah. 150 tahun yang lalu. Ya, itu konon. Namun kepastiannya saya juga belum paham. Itu kan baru diceritain. Nah, untuk masalah tempat saya paham. Maka dari itu saya coba searching di sana. Barangkali masih ada yang lebih saya gali informasinya lebih dalam lagi loh. Ya, tapi saya memperingatkan kalian. Saya harap kalian berhati-hati. Karena saya rasa cerita yang saya dengarkan selama ini dari Ikram Barawi, saya rasa itu bukan cerita yang bohong. Insya Allah saya paham apa yang harus saya lakukan. Ya, hati-hatilah manusia. Mohon maaf saya tidak bisa mendampingi kalian. Saya masih dalam kondisi seperti ini. Baik-baik. Sembuhkanlah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jagir Windaru. Jadi kita ke Karangrayuk lah. Yang kemarin ya. Terus Jagir Windaru memang kemarin sempat tanda-tandanya turunnya keris Jagir Windaru yang makan kemarin itu bilang yang Syarif bahwasanya seperti hawanya tidak ada angin namun sejuk, langit biru, ya kan? Ada bintang. Namun tidak ada bintang. Nah intinya seperti itulah. Coba di flashback nanti ditonton videonya teman-teman. Turunnya keris Jagir Windaru itu memang sudah dirasakan langsung oleh bangsa mereka yang lebih peka daripada bangsa kita manusia tentunya ya. Kita coba selidiki mengenai keris itu karena informasi dari Wasengka, keris Jagir Windaru belum dipegang oleh si Ikram Barawi. Kira-kira alasannya apa ya mas? Jika memang itu sudah turun tapi belum diambil gitu loh. Nah, kita cari tahu itu. Karena kita belum tahu, terus jika ada kesempatan kita gagalkan itu. Atau kita ambil dulu berarti kan? Ya, kita gagalkan itu entah dengan cara apa nantinya. Karena itu setidaknya ya, walaupun saya tidak percaya dengan dewa-dewa yang diceritakan, dengan adanya keris itu kan menambah kepercayaan, kekuatan tentunya, Ya. dan semuanya bisa kepedean lebih-lebih itu ya, bahaya patut. Kita ke motor lagi. Iya, betul. Jangan cari keris sama jangan. Kita kali informasinya dulu. Berisik banget langsung. Itu. Sekarang itu langsung. Gembira. Bojone kan gede. Aja sungguh banget. Umumnya kan udah habis ya, nggak ada makhluk pun ya. Langsung nyeri, Mas. Nanti tak coba lagi. Anak dia aku pakai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Sama si Kopada. Ya, Inyong. perkenalkan.
Kenalan. Indos, ini Gade, ini Diki, ini ini Grumbul rasa. Eyang, Mbak. Yang Oh ya. Kumbul laksa. Grumbul lah ya. Kumbul. Punten yang rumbul. Jangan masih di sini. yes. Apa nggak takut? Kenapa? Katanya pada ngungsi semua warga. Alah, gue. Kaya kaya. Kubur raksa kaya. Orang-orang begini. Mohon maaf, tapi yang kemarin itu rombongan banyak banget, semua pada takut, pada pergi. Ya mesti ada kabar. Yung anak debat turun ke mana pada rumah. Coba turun gimana? Ya, turun maksudnya gimana? Ini, coba tolong jelaskan. Jadi yang pada boleh apa? Berarti dewa. Lagi melaku yang rumbul. Iya sana, aku bingung karo sing pada lunga ki aku bingung. Oh, kamu tetangga jenengan, tangganya. Bingungnya gimana maksudnya? Ya. Ceritanya ini jam 4 sore. Jam 4 sore. Jam 4 sore aku harap langsung. Oh, mau cari air. Harap langsung. Buat apa yang? Harap adus waya-waya sore adus seger ninawak langsung. Mungkin ini sudah musim Musim hujan. rendeng yang masih kekurangan banyu sih yang. Kue toli ning alame kopada ning alame nyung tesi ketiga ngelatak. Oh, berarti kalau di alam manusia itu sedang hujan, di alamnya jenengan sedang kekeringan. Sikil lagi ketiga ngelatak. Kue ning kono kan ana sumur sing ora ana sampe. Jam 4 sore aku ke lunga ya bebetan anduk bebetan repikan lang arep langsung sangu pikulan sangu ember kitiak aku makan dah di tengah-tengah jalan Di tengah-tengah petualangan. ki sing ngarane Jawa gue Bahwa adem kemrenyes ning awak ya kepenak iya. langit-langit ya katone kesawang ya adem Padang wayang. lintang-lintang ya panas ini katon padang banget pun panas ini. Tapi mohon maaf yang sebelumnya sebelum melanjutkan yang bisa berbahasa ini Nusantara bisa nggak? Bahasa nasional. bahasa kayak kok Ya, Kami yang dulu kayak seperti saya. ini. ya bisa Ya, monggo silakan kami duduk. Bagaimana? Jam 4 sore jam 4 sore itu saya mau ambil air. untuk mandi mau mandi di sumur yang biasa kita ambil jernih sekali. Lah itu tiba-tiba di tengah perjalanan itu hawanya itu adem. Oh, hawanya langsung berubah seketika itu. Seketika. Kalian tahu? Tidak deh. Bulu Bulu itu pada pergi semua. merinding. Kata saya sih bingit-bingit. Ya, merinding berarti ya. Kan gitu, rambut-rambut pun ikut berdiri. Saking merindingnya itu. Saking rindingnya. Ya, lalu bagaimana lagi yang itu yang? Nah, itu angel aku nek bahasa. Ya maksudnya sengertinya Mudah saja, jenengan. maksudnya sekepenakan jenengan saja jelasnya. Dicampur-campur nggak apa-apa ya? Nah, itu menjadi itu anak tanda bahwasannya lagi anak wong jaluk karo dewa. Oh, itu sebuah petanda ada manusia atau Ada. makhluk yang meminta kepada dewa berarti. Meminta kepada dewa. Orang itu pasti tapanya itu benar-benar di titik sempurna sampai tembus langit 7 sampai dewa itu mengabulkan.
Ya, lalu si dewa itu mengabulkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pusaka. Pusaka itu. Iya. Pusaka itu keris. Keris. Biasanya itu keris. Pusaka-pusaka itu banyak. Iya. Kalau memang keris itu pemberian dari dewa untuk satu makhluk, mengapa warga desa yang wilayahnya itu terkena keris itu, kenapa semua pada lari seolah-olah ketakutan? Pengetahuan yang kurang, pengetahuan yang membedakan antara